ternyata ada keluarga-keluarga yang memang pas kita kena COVID itu ada keluarga yang jauh, ada yang keluarga yang sama sekali nggak nanya kabar kita, ya entah itu kakak, saudara dan lain-lain. Itu kadang ada juga yang nggak nanya kabar kita gitu. Oke lah, nggak apa-apa, kita doain yang terbaik aja buat mereka, mudah-mudahan mereka selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pedi? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya sudah agak seger kan gitu. Hari ini adalah masih di suasana isolasi mandiri saya setelah pasca keluar dari rumah sakit. Jadi dari rumah sakit saya melanjutkan isolasi mandiri hingga nanti tanggal 8 Juni. Jadi hari ini adalah tanggal 6. Jadi tinggal 2 harian lagi saya isolasi mandiri memenuhi untuk 14 hari. Nah, jadi saya di sini ingin sekedar cerita dan sharing. Jadi teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan kepada teman-teman kita yang kena COVID-19? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan kepada mereka gitu. Kadang apa yang kita lakukan itu tujuan kita cuma nanya, bercanda, tapi dengan bahasa-bahasa yang kayaknya kurang enak didengar, sehingga itu kerasa menyinggung perasaan orang yang tengah kena COVID gitu, sahabat Medi. Jadi yang pertama, saya ingin memberi informasi dulu apa sih yang harus kita lakukan kepada teman-teman yang kena COVID. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah jangan lupa untuk tanya kabar mereka. Tanya informasi mereka, boleh melalui Facebook, Instagram, WA, telepon, SMS dan lain-lain. Tanyalah. Walau hanya sekedar basa-basi gitu, sok perhatian, sok care, tapi kenapa enggak untuk nyenengin mereka gitu. Tanya, gimana kabarnya, udah mendingan belum, apa yang dirasa, sehat enggak, gitu-gitu. Terus itu kira-kira ngeganggu nggak sih? Nggak ngeganggu, justru itu akan membuat mereka senang, akan membuat imunitas tubuh mereka meningkat gitu. Jadi gimana kok bisa? Iya dong, karena ternyata banyak orang-orang, teman-temannya yang perhatian, yang care, yang nanya gimana keadaannya gitu. Sehingga sehingga mereka yang terkena COVID itu akan lebih seneng gitu ya. Ternyata banyak teman-temannya yang perhatian gitu. Tanya, kemudian kalau misalkan ada rezeki berlebih, kenapa enggak kita bantu mereka dengan kayak misalkan beliin makanan-makanan kecil, cemilan-cemilan, obat-obatan yang mungkin dibutuhkan oleh mereka gitu. Karena mereka kan kalau mereka isolasi baik di rumah sakit atau juga isolasi di rumah, kan mereka memang nggak boleh keluar, nggak boleh nggak boleh belanja gitu. Jadi mungkin mereka punya uang tapi mereka akses untuk keluarnya agak susah gitu. Walau mungkin sekarang ada GoShop, GoSend dan lain-lain, tapi kan sangat terbatas mereka bisa membeli apa-apa. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin temannya ada yang kena COVID, ya kenapa nggak dibantulah, kasih sedikit bantuan kayak misalkan beliin obat-obatan, beliin madu, cemilan-cemilan gitu-gitu. Yang ini juga akan membuat mereka seneng gitu ya. Kemudian sama teman-temannya yang lain juga, kalau ada temannya yang kena COVID, ya kita support gitu. Kita support mereka dengan lu pasti bisa ngelewatin semuanya, masa kritis lu, mudah-mudahan ayo kita kejar negatif. Ini akan kasih support ke mereka, kasih dukungan ke mereka gitu, supaya mereka juga lebih cepat sembuhnya juga kalau begitu. Itu yang boleh kita lakukan. Nah, yang nggak boleh kita lakukan kepada teman-teman yang kita kena COVID adalah, nah ini nih yang sering dilakukan oleh teman-teman tanpa sadar, entah itu disengaja atau nggak sengaja, tapi ini ternyata nggak boleh dilakuin. Yang pertama adalah kita nanya, kok lu bisa sih kena COVID? Emang lu kena di mana? Nah itu ya, kok lu bisa sih kena COVID? Emang lu kena di mana? Makanya jangan aneh-aneh kalau lagi kena COVID gini. Nyari gini kok nge-MC di mana-mana padahal kena COVID gitu kan. Artinya mereka itu mungkin nanya nggak percaya karena kita kena COVID, tapi bahasa mereka yang kok makanya hati-hati dong. Ya oke lah, hati-hati gitu. Zaman kayak gini kok masih nge-MC gitu kan, apa ya gitu. Itu. Terus yang kedua, kadang kita punya teman yang suka nanya, emangnya lu kena di mana? Gitu. Terus kok bisa sih lu kena COVID gitu? Ya kita kan kadang nggak tahu ya kita kena di mana gitu, dan kenapa bisa kena COVID? Sebenarnya kita juga nggak mau. Siapa yang mau kena COVID tuh nggak ada yang mau gitu. Tapi
dia mungkin udah bagiannya untuk kena COVID gitu. Dan hal-hal yang nanya yang kayak gitu kayaknya nggak perlu juga sih kita iniin gitu. Terus yang berikutnya, pertanyaan yang kita nggak boleh lakuin juga adalah ada teman saya yang kemarin kena COVID, kemudian dia ditelepon nih sama temennya, ini padahal teman dekatnya, aduh, lu kena COVID ya, lu terakhir ke rumah gua kapan ya, aduh, ntar gua kena COVID nih gara-gara lu, tuh, aduh, kok nyesel ya gua waktu terakhir ketemu lu, gitu-gitu, ya ngapain gitu, ya udah deh, itu malah jadi beban. Kadang bahkan kemarin teman saya itu bilang, katanya dia ngomong, awas lu ya kalau gua kena COVID juga, katanya gitu. Awas lu ya kalau gua kena COVID juga. Awas lu, ngancem-ngancem gitu. Padahal kan kita kadang juga nggak tahu kalau ada virus di badan kita sebelum kita cek antigen, swab, PCR dan lain-lain. Kita juga nggak tahu kalau kita COVID gitu. Karena kayak misalkan sakit-sakit batuk, pilek dan lain-lain pun dari dulu tuh memang udah ada penyakit itu. Jadi teman saya gitu ditelepon, katanya, lu kena COVID ya, aduh lu terakhir kapan ya main ke rumah gua, aduh nyesel ya gua ketemu lu terakhir, katanya, awas ya lu kalau gua kena COVID juga, gitu, awas lu ya, ngancem gitu kan. Itu juga nggak boleh, ngapain kita lakuin gitu. Terus hal yang nggak boleh kita lakuin berikutnya adalah dikala teman kita kena COVID terus kita langsung ngejudge dia bahwa dia orang yang jorok, orang yang nggak rajin. Lu jorok banget sih, kok bisa kena COVID gitu. Makanya cuci tangan dong, pakai masker dong lo. Kadang kan kita udah juga pakai masker, apalagi kan memang aturan pemerintah sekarang kan harus pakai masker, kemana-mana udah harus pakai masker gitu. Kayaknya itu nggak pernah lepas dari kita. Akhirnya jebol juga kan, kita nggak mau ya hal-hal itu terjadi. Jadi memang support dari teman-teman yang misalkan kita terkena COVID, support dari teman-teman itu sangat diperluin gitu, sangat perlu banget. Apalagi memang sesuatu yang menjadi support dari teman-teman itu menjadi obat alami, ningkatin imunitas teman-teman yang lagi COVID gitu. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan teman-teman yang lagi semangat menuju negatif COVID segera disembuhkan, dan teman-teman yang belum kena COVID ini jangan sampai terkena lah. Saya juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan teman-teman saya, teman-teman kerja saya, teman-teman MC saya, teman-teman yang lain ini, ya saya yang terakhir lah yang kena COVID gitu, nggak ada lagi yang kena COVID, jangan sampai ada yang kena COVID lagi gitu. Saya selalu berdoa gitu. Terus selama saya di rumah sakit juga, saya ngelihat, saya nggak kenal dengan mereka, teman-teman yang ada di rumah sakit itu, saya selalu ngelihat mereka, yuk ada yang udah pakai ventilator, oksigen gitu-gitu, aku selalu, ya Allah sembuhin mereka, pasti keluarganya nunggu di rumah. Nunggu kesembuhan dari mereka gitu. Sembuhkan ya Allah, mudah-mudahan virus corona ini akan segera berlalu dari Indonesia, dari dunia, sehingga kita bisa hidup normal seperti dulu lagi gitu, jauh dari COVID dan lain-lain gitu. Tapi keluarga pun ternyata ada keluarga-keluarga yang memang pas kita kena COVID itu ada keluarga yang jauh, ada yang keluarga yang sama sekali nggak nanya kabar kita. Ya entah itu kakak, saudara dan lain-lain, itu kadang ada juga yang nggak nanya kabar kita gitu. Oke lah, nggak apa-apa, kita doain yang terbaik aja buat mereka, mudah-mudahan mereka selalu sehat. Terus kemudian hal berikutnya setelah kita sembuh dari COVID ini adalah psikis kita gitu, karena orang nggak gampang nerima kita. Alhamdulillah saya sudah negatif, saya sudah cek di tanggal 2 Juni, saya udah negatif, tapi saya masih lanjutkan untuk isolasi mandiri sampai tanggal 8 Juni. Psikis ya, kena psikisnya adalah mental, karena orang-orang yang ada di sekitar kita yang agak ngejauh, wajar lah mereka ngejauh karena takut kena, dan saya pun sadar diri untuk selalu pakai masker dan ngejauh dari mereka gitu. Tapi setelahnya nanti mereka akan, Medi kena COVID tuh jangan terlalu deket-deket nanti nular gitu-gitu. Itu kan kena mental kita ya. Oke, boleh menjauh, boleh jaga jarak, tapi jangan sampai mereka dibully, jangan sampai mereka dicurigai dengan hal-hal yang lebih parah lagi yang membuat mereka bisa down gitu. Itu sih ya, pandemi ini, corona ini menurut saya bukan suatu aib, tapi corona ini adalah suatu musibah yang bisa menimpa siapapun. Cara mencegahnya adalah yang pertama, tingkatkan imunitas tubuh, tingkatkan iman, dan tentunya aktivitas dengan berpikir secara positif. Terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, terus juga cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemana-mana kalau misalkan kita lagi di luar. Hindari berkerumun dan kurangi mobilitas, itu penting banget. Kemudian tingkatkan iman kita,
jangan lupa untuk selalu berpikir positif, karena dengan kita berpikir positif mudah-mudahan imunitas kita akan tetap baik. Dan satu lagi pesan saya, jangan terlalu panik dengan corona ini, jangan terlalu panik. Saya selama ini nggak terlalu panik karena apa? Saya selalu tidak mengakses berbagai macam berita tentang COVID, entah itu penyebarannya, berapa yang meninggal, berapa yang sehat, berapa yang sembuh, berapa yang terkonfirmasi kena corona. Itu saya nggak update, nggak berusaha cari tahu itu, karena itu akan membuat diri saya akan semakin galau. Ya Allah, corona gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak mencari informasi yang itu, karena itu akan membuat diri kita semakin kacau pikirannya gitu. Aktivitas tetap aktivitas seperti biasa gitu kan. Yang jelas patuhi protokol kesehatannya, selalu berpikir positif dan serahkan diri kepada Allah, bahwa hidup dan mati kita hanya Allah yang tentukan gitu. Dan kalaupun kita seandainya sakit dan mati karena corona, itu sudah menjadi bagian hidup kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang baik. Kalau misalkan sehat, kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi. Kalau misalkan meninggal karena corona, mungkin ini sudah bagian, dan insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya.